Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Satriardi. Pada video ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang teori-teori sosiologi hukum. Sebelum masuk ke teori-teori tersebut, sedikit saya jelaskan tentang apa sih sosiologi itu. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena sosial dalam masyarakat banyak ragamnya. Kadangkala fenomena sosial berkembang menjadi suatu masalah sosial akibat perbedaan cara pandang mengenai fenomena tersebut. Dalam menyelesaikan masalah sosial dibutuhkan suatu teori untuk menyelesaikannya. Ada 4 teori dalam sosiologi hukum. Yang pertama yaitu teori fungsional struktural. Secara garis besar, faktor sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas 2 tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik atas perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial harus secara fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Émile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme atau struktural merupakan suatu yang berbeda. Hal ini disebabkan para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai equilibrium atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedangkan keadaan patologis menunjukkan pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial. Yang kedua, yaitu teori konflik. Teori konflik yang digagas oleh Marx didasarkan pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Marx, dalam masyarakat terdapat 2 kekuatan yang saling berhadapan, yaitu kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. Yang ketiga yaitu teori interaksi simbolik. Teori ini dikemukakan oleh filosof sekaligus sosiolog besar Max Weber. Meskipun teori interaksi simbolik tidak sepenuhnya mengadopsi teori Weber, namun pengaruh Weber cukup penting. Salah satu pandangan Weber yang dianggap relevan dengan pemikiran Mead bahwa tindakan sosial bermakna jauh berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan individu. Tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilan. Yang keempat yaitu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran ini memusatkan perhatiannya pada tingkat analisa mikro, khususnya pada tingkat kenyataan sosial antar pribadi atau dalam kurung interpersonal. Pada pembahasan ini akan ditekankan pada pemikiran teori pertukaran oleh Homans dan Blau. Homans dalam analisanya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarkannya. Akan tetapi, Blau di lain pihak berusaha beranjak dari tingkat pertukaran antar pribadi di tingkat mikro ke tingkat yang lebih makro, yaitu struktur sosial. Ia berusaha untuk menunjukkan bagaimana struktur sosial yang lebih besar itu muncul dari proses-proses pertukaran dasar. Baik, sekian pemaparan mengenai teori-teori sosiologi hukum ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Alright, babies.